warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wahai Pus buat perkenalannya sama sambutannya. Sekarang sambutan dari Pak Gunali sekaligus memotivasi anak-anak yang baru. Bapak dipersilahkan. Nanti setelah Mas Gunali, saya juga minta Mas Carlos sama Mas Arif untuk bicara walaupun beberapa kata itu ya. Baik, Pak. Ya, silakan lanjut. Saya diulang. Tugas saya apa ya? Tema untuk saya apa saja? Tuh, Bapak Gunali memotivasi anak-anak dan menyampaikan materi. Putus-putus ini. Gimana? Menyampaikan motivasi dan materi tentang anak sanggar dan teater. Oh ya, siap. Oke. Sebelumnya saya ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semoga Tuhan memberikan tambahan berkah buat kita ya. Yang saya hormati guru besar saya, Bapak Harus Saleh, mudah-mudahan dia menjadi guru besar semesta. Amin. Yang saya dambakan semua anak-anak sanggar, dan yang saya banggakan semua teman-teman alumni anak sanggar. Semuanya saya hormati dan saya cintai. Akan saya mulai dari sanggar dulu ya. Oke. Sebuah kehormatan bagi saya ketika saya dipercaya untuk menyampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan sanggar, teater, dan motivasi. Saya hampir beberapa tahun tidur di sanggar itu. Jadi pengalaman saya sangat banyak sekali di sanggar. Namun kalau dipelajari secara istilah, bahwa sanggar itu kan adalah tempat yang sangat mulia, tempat yang sangat memiliki nilai. Kenapa? Karena di dalamnya itu ada seni tertentu, dan tidak semua tempat memiliki nilai. Tidak semua tempat memiliki nilai. Hanya sanggar itu yang memiliki nilai. Maksudnya saya hanya mengatakan hanya sanggar yang memiliki nilai karena secara pengertian sanggar memiliki nilai gitu. Oke. Terus bagaimana cara kita betah di sanggar, mau belajar di sanggar, terus kemudian seberapa penting kita harus belajar di sanggar? Itu sangat penting kalau menurut saya untuk saya jelaskan. Kenapa? Karena teman-teman yang aktif di sanggar itu tidak akan menemukan nilai yang terkandung di sana. Tidak akan menemukan pembelajaran yang sangat luar biasa di sanggar.
tidak akan menikmati rasa gila mulia di sanggar kalau tidak ada rasa percaya dan rasa bangga. Jadi yang sangat perlu diutamakan adalah rasa percaya dan rasa bangga. Secara umum, kita harus bangga terhadap alma mater universitas. Kemudian turunkan lagi, kita harus bangga terhadap fakultas. Kita harus bangga terhadap sanggar. Karena kebanggaan itu, kepercayaan itu akan melahirkan nilai-nilai seni. Rasa percaya itu dan rasa bangga itu tidak akan hanya dapat melihat nilai-nilai yang ada di sanggar, tetapi rasa itu memunculkan nilai. Jadi kalau tadi itu saya jelaskan sanggar memiliki nilai, itu luar biasa. Tetapi ketika kita memiliki merasakan rasa percaya dan rasa bangga, maka yang bernilai adalah diri kita. Jika sanggar memiliki nilai secara pengertian karena di dalamnya merupakan wadah atau tempat belajar seni, tetapi ketika kita bangga dan percaya terhadap sanggar, maka kita ini yang memiliki nilai lebih dari sanggar itu. Itu yang sangat berdasar sekali menurut saya adalah bagaimana menciptakan rasa percaya dan rasa bangga. Pengalaman itu saya temukan, saya rasakan ketika saya sudah pulang. Ketika saya sudah pulang dari kampus, saya berpikir seberapa berartinya rasa percaya dan rasa bangga. Kenapa dalam kitab, dalam Alkitab itu yang menjadi penekanan pertama itu adalah rasa percaya, bukan rasa yang lain. Yang perlu dibangun terlebih dahulu adalah rasa percaya. Rasa percaya. Kalau saya sedikit mengutip, ya ayyuhalladzina amanu, kan begitu. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang percaya, bukan yang lain. Kalau saya spesifikkan lagi, barangkali baru atau yang lama memiliki TTM lah, teman tapi mesra misalnya. Itu yang harus tidak akan mengetahui kemesraannya, tidak akan mengetahui perhatiannya kalau tidak percaya. Kalau misalnya teman bisa dianggap membahagiakan diri, bagaimana dengan sanggar? Padahal sanggar itu ikhlas, memberikan nilai kepada kita itu dengan cara ikhlas. Sanggar tidak pernah meminta apa-apa, tidak pernah. Sanggar hanya memberikan saja. Sanggar itu tidak pernah meminta untuk dicintai, untuk dipercaya. Tidak pernah minta sanggar. Tapi sanggar selalu memberi. Sanggar selalu memberi sesuatu yang bernilai bagi orang yang percaya. Nah, kemudian apakah rasa percaya cukup? Tidak. Yang perlu ada pada diri kita adalah pemeliharaan rasa percaya. Bagaimana cara memelihara, menguatkan rasa percaya terhadap sanggar. Seperti tadi yang disampaikan Pak Heru itu temanya adalah keikhlasan. Bukan sekedar ikhlas,
itu perlu juga digarisbawahi. Ketika Pak Heru itu mengatakan ikhlas, cenderung pada istilahnya kalau menurut saya. Tetapi kalau kepada keikhlasan, temanya adalah keikhlasan. Berarti sudah menjadi kata sifat, melekat pada diri kita. Jadi yang ditanyakan bukan hanya ikhlas, ikhlas enggak? Ikhlas. Ikhlas itu tidak cukup. Yang perlu dijelaskan adalah keikhlasannya. Maka untuk menguatkan keikhlasan itu perlu adanya pemeliharaan. Jadi harapan saya minta tolong kepada adik-adik agar sanggar itu dipelihara. Baik secara istilahnya, secara bentuknya, secara unsurnya, atau secara saya kira cukup untuk hal sanggar, ya. Oke. Nah, jadi rasa perlu dikuatkan dengan pemeliharaan rasa bangga dan rasa percaya. Intinya itu. Jadi harapan besar saya, fungsi sanggar itu sebaik mungkin akan tahu atau sesuatu yang didapat dari sanggar setelah kalian pulang dari Unitomo, karena kesungguhan rawat dan sebagainya itu yang akan membedakan. Maaf ya, yang jauh dari Surabaya tidak hanya saya. Yang dekat yang dari Surabaya juga bukan hanya saya. Tapi saya mulai sampai sekarang dengan anak sanggar itu pasti dihubungi kalau ada kegiatan. Ini kan apa ya? Saya pernah ngomong sama istri saya, sama teman-teman ngajar di sekolah saya, dan tadi juga teringat saya bilang anak sanggar ketemu anak itu sebuah kehormatan. Artinya tidak hanya saya yang percaya terhadap FKF, tidak hanya saya, banyak yang bangga banyak, yang percaya juga banyak. Tetapi saya mohon doa barokahnya teman-teman agar saya tetap, sehingga buah dari itu semua ada aspek-aspek yang luar biasa. Ya diantaranya saya masih diingat sampai sekarang kan begitu kan. Walaupun saya sudah lebih dari senior ini sebenarnya. Dan saya kira teman-teman alumni sanggar itu yang lebih banyak pengalaman mengambil ilmu, mengambil yang lain, memanfaatkan sanggar, belajar seni dan lainnya itu banyak daripada saya. Tetapi saya alhamdulillah, walaupun saya hanya sebentar saja, tetapi nilai rasa percaya sekarang belum hilang. Ternyata sanggar itu yang sangat luar biasa memperjuangkan saya selama di Unitomo. Walaupun pada saat itu saya tidak merasa diperjuangkan oleh sanggar, saya tidak merasa diberikan sesuatu oleh sanggar, tetapi setelah saya pulang, saya merasakan itu semua. Dan harapan besar saya, tolong sanggar itu dipelihara dengan cinta kasih. Ya, gitu. Kemudian
motivasi ya. Kira-kira apa yang menjadi hal penting bagi kalian? Banyak. Kalau teman-teman anak sanggar itu benar-benar mempelajari tentang seni dan kegiatan yang dilaksanakan di sanggar, itu setelah pulang nanti sangat luar biasa. Di antaranya tidak akan salut terhadap orang lain. Bisa melepaskan diri dan orang lain. Tetapi tidak menjadikan nafsi-nafsi. Tetapi tidak terikat. Di antaranya, sekarang yang sudah pulang dari sanggar itu kan Mas Carlos. Ya, Mas Carlos dengan Mas Arif. Kan sudah menjadi alumni anak sanggar. Itu Mas Carlos dengan Mas Arif belajar di sanggar sama, lamanya sama, jedanya sama, waktunya sama, materinya sama, semua sama. Hanya satu yang membedakan Mas Arif dengan Mas Carlos. Apa? Adalah kesungguhan. Kesungguhan itu yang beda. Sehingga buahnya setelah pulang beda. Kalau materinya sama. Saat ruang dan waktunya sama di sanggar. Tetapi kesungguhan belajar di sanggar itu beda. Itu yang membedakan ketika sudah pulang ke masyarakat, ketika sudah pulang ke kampungnya masing-masing. Tidak bisa ditemukan dan dirasakan nilai kesungguhan itu selama masih berproses. Tidak bisa. Tetapi nilai kesungguhan itu akan menjadi lebih berarti ketika sudah pulang masing-masing. Ketika sudah pulang, maka nilai kesungguhannya itu yang menjadi luar biasa. Seperti pengalaman saya waktu kemarin itu menyelesaikan kuliah S2 di Unitomo. Kalau pelajarannya biasa-biasa saja, materi saja. Tetapi ketika saya berangkat dari Madura ke Surabaya, pas setelah sholat subuh itu saya berangkat. Saya mengeluarkan sepeda motor. Mengajak teman saya, Mas Imam itu, lewat Pantura, jalur utara. Ketemu dingin, ketemu malam, ketemu panas. Terus apa sih istimewanya belajar ke Surabaya? Di Madura juga ada perkuliahan S2. Ada apa? Yang membedakan adalah kesungguhannya itu. Apakah saya bisa bersungguh-sungguh kalau saya kuliah di Pamekasan? Apakah saya bisa bersungguh-sungguh kalau saya kuliah di Surabaya? Yang sangat penting adalah kesungguhannya, bukan prosesnya. Kalau perkara dapat penghargaan, dapat ini, dapat itu hanya semacam apresiasi lah. Tetapi ada nilai lain yang tidak ada ukurannya, yang tidak bisa ditakar sama, adalah kesungguhan. Saya akan memberikan Saya memberikan kesempatan untuk berpikir dan berproses. Kira-kira seperti apa nilai kesungguhannya. Dan setelah saya mempelajari kampus lain, banyak kan kampus-kampus lain yang ada teaternya, bahkan di Unitomo juga ada sanggar-sanggar teater itu. Tetapi saya menilai keeksisannya, saya mengukur dengan pandangan saya sendiri. Itu yang paling eksis itu hanya teater KU. Dan
pengalaman yang bisa dimanfaatkan setelah pulang, ya teater KU. Maka dari itu semua, saya selaku atas nama pribadi saya, dan saya mengajak kepada teman-teman yang masih aktif dan yang tidak aktif itu, saya doakan semoga aktif dan kompak serta rukun di Sanggar Teater dan belajar agar segera berbangga hati lebih-lebih kepada yang terhormat Bapak Hairul Saleh. Karena beliau sibuk, beliau banyak tugas, beliau banyak kewajiban yang lain, tetapi beliau masih mengikhlaskan saat ruang dan waktunya, perhatian terhadap kita, mendidik kita, mengajak kita keluar, mengajak kita ke Bromo, diklatnya sampai ke Bromo, jalan kaki, seperti itu. Itu bukan hal yang biasa. Kalau hanya ingat Bromonya, ya pasti mau jalan-jalan saja. Tetapi proses untuk ke sana, apakah tidak ada kegiatan yang lebih berarti daripada hanya sekedar berjalan-jalan ke Unitomo? Kalau bagi saya pribadi, itu kayaknya sebuah surprise. Tetapi bagi Pak Hairul Saleh, banyak kegiatan yang lebih istimewa, yang lebih enak, yang lebih nyaman. Tetapi beliau mengikhlaskan waktu yang lain itu diluangkan kepada anak-anak. Agar Maksudnya apa? Agar anak-anak ini nanti setelah pulang bisa bermanfaat. Bisa menemukan nurnya dirinya sendiri itulah. Kalau bahasanya orang yang sukses belajar itu tidak hanya terbatas dan melekat pada persoalan skor dan nilai angka-angka itu. Tetapi orang bisa dikatakan sukses apabila menemukan jati dirinya atau cahaya dirinya. Karena cahaya dirinya itu yang akan mengantarkan kalian nanti setelah pulang. Harapan besar saya, teman-teman anak Sanggara ini benar-benar berproses, ya, benar-benar berproses. Benar-benar berproses. Silakan berproses. Kalau di setiap kegiatan anak Sanggara itu ada istilah unsur intrinsik dan ekstrinsik, kan begitu. Di unsur intrinsik itu ada pembelajaran tema, amanat, alur, tokoh, latar, konflik, sudut pandang, corak bahasa dan lain-lain, kan begitu. Nanti setelah pulang akan membawa itu semua. Mas Carlos membawa tema hidupnya Mas Carlos. Mas Arif membawa tema hidupnya Mas Arif. Mas siapa lagi ya yang seperti Mas As'ad itu sekarang itu membawa tema hidupnya Mas As'ad sendiri. Mas As'ad membawa tema hidupnya Mas As'ad. Kemudian Mas As'ad melewati alur hidupnya Mas As'ad. Kemudian akan ketemu dengan amanat, ketemu dengan tokoh. Mas As'ad itu kalau benar-benar mempelajari tentang karakter tokoh di pada saat di teater itu, nanti setelah pulang ke Malang atau ke Sumeneb itu tidak akan salut dan tidak akan istilahnya itu. Ya pokoknya tidak akan salut dengan kehidupan orang lain. Kenapa? Karena saya mempunyai tema hidup sendiri. Maka dari itu, motivasi saya terhadap anak-anak Sanggar, silakan kompak dan rukun, belajar bersama, manfaatkan saat ruang dan waktu di Sanggar sebaik-baiknya, karena nanti kalian akan membawa tema hidup yang berbeda-beda. Pelajarannya adalah bisa dipelajari pada saat aktif di Sanggar Teater.
di sanggar teater itu mempelajari unsur intrinsik secara tekstual, tetapi nanti setelah pulang akan mempelajari tema kehidupan masing-masing secara realita. Itu yang disebut dengan the real of education. Mau tidak mau, kalian semua harus menjadi master of solution. Gitu. Oke, saya kira cukup ya. Ini lupa tadi nggak nanya saya. Waktunya saya ini berapa menit ini? Aduh, lupa saya ini. Siapa, Mbak? Siapa tadi moderator itu? Habis ya waktunya. Oh ya, mohon maaf ya kalau misalnya kelebihan waktu atau bagaimana. Saya akhiri dulu setelah barangkali seperti yang disampaikan Pak Heri tadi, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan apa yang saya sampaikan dari tadi, saya siap untuk ditanya kalau ada hal yang mau ditanya. Oke, saya akhiri dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya, Bapak Hunali. Kita akan untuk Mas Carlos atau Mas Arif boleh menyampaikan sepatah dua kata untuk anak sanggar. Mas Arif. Mas Arif kayaknya tidak monitor ini. Mas Carlos mungkin yang monitor. Iya. Halo, selamat sore semua. Sore, Mas Carlos. Iya. Selamat sore Pak Herus, Mas Hunali, dan adik-adik atau teman-teman sanggar teater KU ya. Saya sedang di Papua, jadi jaringan saya agak ini kalau bicara tersendat-sendat, lagi di Papua soalnya. Kira-kira mau saya mulai dari mana ini, saudara moderator? Ya, sepatah dua patah untuk anggota baru. Perkenalkan dulu. Perkenalan. Oh iya, perkenalannya. Iya. Nama saya Carlos Resubun, angkatan 2019. Sama dengan Mas Arif, Mas Sidik, Mas Wahid, satu angkatan. Saya sekarang sedang mengajar juga di salah satu sekolah dasar di Manokwari, Papua Barat. Nah, sepatah dua kira-kira saya tidak akan ngomong banyak karena sudah dibicarakan oleh Pak Herus dan juga Mas Hunali. Jadi saya cuman mau menyampaikan mungkin apa yang kita pelajari di organisasi, baik itu secara langsung kita mempelajari di organisasi, manfaat-manfaatnya, kira-kira apa saja sih manfaat yang akan kita dapat di organisasi itu, kira-kira apa. Jadi misalnya kalau kita berorganisasi, kita akan mendapatkan manfaat bagaimana kita berbicara di depan umum, terus bagaimana kita memecahkan suatu masalah, bagaimana kita bisa menambah relasi-relasi atau kolega-kolega kita. Untuk itu yang kita dapatkan di organisasi nantinya, pas kita balik ke masyarakat, hal-hal itu yang akan kita terapkan. Jadi hal-hal itu yang mungkin saya dapatkan di teater KU maupun organisasi-organisasi lain. Hal-hal itulah yang menjadi fondasi saya, dasar saya, sehingga kalau saya sudah sampai di masyarakat, saya bisa untuk
menjadi agen perubahan, agen solusi atau segala macam itu. Untuk itu perlu juga kepercayaan. Tadi sudah dijelaskan juga ya, kepercayaan, bagaimana kita mempercayai teater, bagaimana kita mempercayai teman-teman sehingga kita berkumpul bersatu untuk mencapai suatu tujuan tertentu misalnya. Mungkin begitu saja ya Pak ya, Mas. Saya kalau ngomong panjang kan nanti takutnya anak-anak teman-teman bosan juga. Sebenarnya kalau kita berbicara organisasi kepemimpinan kan banyak, nanti kalau punya kan tidak bisa untuk saat ini. Baik itu kakak moderator. Terima kasih buat Mas Carlos sudah menyempatkan Iya, sama-sama. menyapa. Untuk Mas Arif, Mungkin tanya ke Mas Arif. perkenalkan. Mas Arif juga punya itu pengalaman yang luar biasa itu. Assalamualaikum teman-teman, Pak Herus, Mas Gunali. Saya sekarang sama istri saya yang juga alumni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman yang luar biasa di Sanggar, selain organisasi, belajar organisasi, belajar kekeluargaan, mulai bisa di tergali hingga sampai sekarang. Bahkan juga ada yang menemukan pasangannya. Banyak sekali pengalamannya dan tidak terlupakan intinya. Dan tidak akan rugi kalau gabung di Sanggar itu tidak mempengaruhi prestasi, justru malah akan menambah prestasi kalian. Jangan khawatir, gabung organisasi itu nggak akan menghambat akademis kalian. Dah, terima kasih. Assalamualaikum. baik. Salam. Terima kasih. Terima kasih, Mas Waalaikumsalam Arif. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini saya mau nambah sebentar. Halo? Ya, Ya. baik Pak. Iya, tadi Mas Arif sempat menyinggung tentang prestasi. Harapan besar saya juga selain belajar seni itu, harapan besar saya karena di situ ada 2 jurusan. Jadi yang ada semacam kelompok belajar lah. Jangan sampai itu menjadi batu sandungan. Tugasnya nggak selesai atau yang lain tidak selesai. Itu tidak saya paling tidak suka seperti itu. Jadi akademis karena kalian itu aktif di Sanggar bukan organisasi praktis itu. Itu adalah sarana organisasi akademis. Ya. Jadi tidak boleh menjadi alasan hanya karena aktif di Sanggar yang lain terbenggalaikan. Semua di situ kerjasama yang baik, kerjasama yang benar, saling membangun, saling bahu-membahu. Nanti jangan merasa rugi karena berbagi ilmu dengan teman-teman yang ada di Sanggar. Oke, lanjutkan. Terima kasih. Sekarang kita buka sesi tanya jawab, nggih. Ya, silakan. Buat mahasiswa baru sama mungkin mbak-mbak sama mas-masnya yang sudah lama di Sanggar, ada pertanyaan buat Pak Gunali atau terus dipersilahkan. Jangan lupa perkenalan namanya ya. Terima kasih. Yang baru gabung gimana ini? Nggak tahu apa-apa. Pak Rosi mau dipertanyakan apa? Mau tanya seputar apa? Nggak mau tanya apa, orang baru gabung. Oh iya. Ya, Mas Ragu bergabung, Mbak Rosi. Mau see you sama Pak Gunali sama Pak Herus. Oke. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Rosi.
Saya mau curhat sama Pak Herus, tapi lewat pribadi aja ya, Pak. Oh, mana Rosianya sih? Enggak. Ada Mau Rosi, curhat ada private Linda, aja ada sama Diah Pak ya. Herus. Iya, Iya, nggak apa-apa. Nanti WA saya. Aku. ya Pak. Yang lain kalau nggak mau bertanya langsung bisa di forum chat ya. Ya, Silakan. Saya calon anak sanggar yang sudah memperhatikan tadi tentang keikhlasan, tentang menciptakan rasa percaya dan bangga. mungkin ada yang ditanyakan tentang anak sanggar sendiri atau bagaimana, bisa dipertanyakan melalui room chat Room chat. atau langsung bisa bertanya, silakan. Atau mungkin dari Mbak Diah atau Mbak Elo mau sesi tanya jawab tentang tema mengikhlaskan. Boleh, silakan. Ini harus segera ke Terawas, ini harus ada pemilihan ini. Kecuali Mbak dia mau sekolah S2 nanti ketua BEM-nya masuk S2 ya. Oh, sip. Sip itu. Ayo Ada yang silakan. mau dipertanyakan ini sudah gitu. Saya Mbak MC mau tanya Mbak MC. Ya boleh. Perkenalan dulu. Nama saya Dia. Semester sudah lama. Saya mau tanya, setelah kita sudah mengikhlaskan dia, langkah apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Seperti itu. Terima kasih. Oke, Mas Bun dulu dah ini. Ya, boleh saja, boleh. Ya, silakan. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan tadi itu, Pak Heris itu tidak menjelaskan istilahnya saja, nah, tetapi keikhlasannya. Artinya di situ perlu ada pemeliharaan. Banyak orang jujur, tetapi hanya sebentar saja kejujurannya. Banyak orang ikhlas, tetapi hanya sebentar saja keikhlasannya. Tidak banyak orang yang pandai memelihara keikhlasan. Seperti orang bersyukur. Banyak orang membaca, terima kasih Tuhan, Alhamdulillah. Itu kan seolah-olah lepas. Tetapi harus dipelihara itu. Memelihara tidak harus terikat dan harus melekat. Ya. Jadi saya kemudian kalau saya urai itu namanya tabiat luhur, dari bercita-cita tinggi, kemudian niat tulus, istiqomah, kemudian jujur, sabar, ikhlas. Nah, setelah melakukan keikhlasan, saya melatih diri saya untuk yakin. Jadi kalau misalnya teori saya ini cocok buat siapa tadi? Siapa tadi yang menanya itu? Mbak Dia, Pak. Ya, kalau Mbak Dia cocok, pengalaman saya, setelah saya ikhlas, saya meyakini. Terus kalau misalnya Mbak Dia mau naik lagi, apakah yakin cukup? Tidak. Maka harus masuk ke ainul yakin, masuk ke hakul yakin. Bahwa setiap sesuatu yang diikhlaskan pasti sangat luar biasa gantinya. Setelah yakin, kemudian tawakal. Setelah tawakal, qanaah. Setelah qanaah, bersyukur. Peliharalah semua itu masuk bagian tabiat luhur. Jadi dipelihara ya. Pelihara. Keikhlasan itu dipelihara. Jangan hanya sekedar ikhlas saja, tetapi pelihara keikhlasan untuk menemui keyakinannya kamu. Karena setelah ikhlas harus yakin. Kamu mengikhlaskan misalnya
dapat rezeki dari orang tua dikirim banyak misalnya ya. Kamu dari sebagian uang itu disisihkan buat sedekah anak-anak di sanggar misalnya. Lepaskan itu, belikan nasi, berikan minuman, wis sudah lepaskan. Cara memelihara itu jangan terikat dan melekat. Seperti yang dijelaskan Pak Heru, kalau masih terikat dan melekat itu bukan ikhlas lagi. Tetapi pemeliharaan keikhlasan itu jangan diungkit-ungkit kembali, ditahan. Dan harus yakin bahwa setiap yang kalian lakukan itu baik. Ikhlas itu baik, kebaikan itu kan keikhlasan itu bagian dari kebaikan. Yakinlah bahwa sesuatu yang kamu lepaskan akan ada keistimewaannya, akan ada kebalasannya. Itu ada buahnya itu ada. Oke, terima kasih Pak Heru, mungkin ada yang lebih komprehensif. Silakan Pak Heru. Oke, terima kasih Mas Bun. Mbak Dia, saya tahu yang kau mau. Jadi, mana Mbak Dia ini? Oh, itu orangnya. Jadi, setelah saya setuju dengan Mas Bun tadi dengan berbagai hal itu tentang belief gitu ya. Belief itu ada tingkatannya. Saya menambahkan aja tentang menyediakan ruang ya. Jadi kenapa sesuatu itu yang baru tidak masuk? Jangan-jangan ruangnya belum dibuka. Belum ada space untuk dimasuki. Jadi sebuah kamar, sebuah bangunan, sebuah tempat itu bisa dimasuki barang kalau tempatnya itu kosong. Tidak banyak sekat. Jadi kalau kita sudah mengikhlaskan, melepaskan memori tentang sesuatu di masa lalu, tapi kemudian sesuatu yang baru belum datang, berarti curigai. Apakah space di dalam diri saya ini sudah saya sediakan? Jadi kalau space-nya disediakan, sesuatu akan datang. Pasti itu. Sesuatu yang di luar lah contohnya. Kalau kita bikin warung kopi tubruk, ya, yang datang penggemar kopi tubruk. Kalau kita bukan buka lesehan atau apalah namanya tentang bakso iga misalnya, di situ ruangnya sudah disediakan. Yang datang ya penyuka itu. Nah, maka yang harus kita tanyakan adalah kita evaluasi, kita lihat di dalam. Kalau sesuatu yang kita tunggu itu tidak datang, apakah ruangnya itu sudah saya siapkan? Kadang-kadang bangunannya ada, tapi terlalu banyak sekat. Kita punya rumah, punya beberapa kamar, tapi kamarnya penuh dengan barang. Maka sesuatu nggak bisa lagi masuk ke ruang itu. Sederhana aja lah. Kalau kalian susah beli baju baru, evaluasinya itu gampang. Cek lemarinya, apakah sudah penuh. Kalau lemarinya penuh, berarti memang kita menutup jalan sesuatu untuk masuk ke lemari itu. Karena penuh sudah. Nah, biar bisa beli baju baru lagi, keluarkan di dalam lemari itu, sedekahkan itu. Ikhlaskan yang di dalam lemari. Maka ada space, ada ruang. Ini kalau dihubungkan dengan prinsip memberi macam-macam ya nyambung ya. Cuma kalau terkait dengan kehadiran seseorang dan lain-lain, jangan-jangan di dalam masih ada sekat. Nah, sekat itu berupa apa?
Jadi permukaannya ikhlas, tapi memori di alam bawah sadar itu masih idle. Contoh seperti laptop tidak kita matikan, tapi kita biarkan. Apakah laptopnya mati? Enggak. Dia standby. Kalau disentuh sedikit, piar gitu ya. Layarnya muncul langsung. Nah, kalau laptopnya itu yang terbuka terlalu banyak aplikasi, maka masuknya aplikasi baru itu susah. Karena ruangnya nggak cukup. Internal space memorinya nggak cukup. Nah, jadi ini permainan modern. Jadi cukupkan ruang, sediakan ruang. Jadi keberkahan ini banyak kok, rezeki ini banyak. Cuma apa yang kita bawa? Seperti hujan deras ya, air itu melimpah. Tapi apa yang kita bawa keluar? Gelas, atau timba kecil, tong besar. Maka ketika gelas sudah terisi penuh, air yang baru nggak bisa masuk. Tumpah terus. Ruangnya ada tapi penuh. Nggak ada space. Jadi, perhatikan di dalam. Kamarnya itu ada bangunan aja, cuma kadang-kadang kita tidak menyediakan ruang yang cukup untuk datangnya sesuatu. Apapun itu, seseorang, rezeki, keberkahan, kebahagiaan, everything. Jadi makanya kalau yang sering ke rumah saya pasti tahu rumah saya nggak banyak barang. Karena saya menyiapkan samudra kemungkinan untuk bisa masuk ke rumah saya. Samudra kemungkinan. Nah kalau udah masuk, udah segera keluarkan. Karena itu menyediakan space untuk sesuatu yang baru untuk datang. Nah, coba periksa ini dari hal yang kecil ya. Lihat dompetnya, apa yang disimpan di situ sampai bola, nggak dibuang-buang gitu ya. Lihat tasnya gitu kan, apa yang ditaruh di dalam tas padahal nggak penting gitu kan, nggak berarti, tapi disimpan aja. Sepatu rusak ada di dalam lemari disimpan. Sama. Jadi coba lihat lemari sepatu itu. Ada berapa sandal, berapa sepatu yang nggak pernah digunakan tapi disimpan. Maka space-nya penuh. Di internal kita sama. Jadi ketika kita sudah menyiapkan ruang yang siap ditempati apapun, maka sesuatu akan datang. Kalau murid siap, gurunya pasti datang. Itu sudah hukum sunnatullah. Guru siap, nah murid siap, guru pasti datang. Nah, kenapa guru nggak datang? Muridnya belum siap. Ya, kalau sudah gurunya datang, bawa wadah kosong. Jadi siap diajari, siap menerima. Nah, ini yang kadang-kadang memang menjadi stuck bagi pengembangan ilmu. Kadang-kadang kita itu ke sebuah forum, kita itu datang dengan wadah yang penuh. Alah, apa ini ngomong apa ini? Biasa ngomongnya lah. Itu wadah penuh itu. Jadi biasakan kita itu apapun yang sudah kita pelajari, sisakan space untuk mengatakan ini sudah tidak inline dengan saya. Ini sudah tidak sesuai dengan saya, apa yang sudah saya pelajari. Dan saya siap untuk sesuatu yang baru yang lebih sefrekuensi dengan saya. Jadi saya kalau baca buku saya yang baru terbit, itu sudah ada beberapa yang
saya merasakan ini sudah tidak inline lagi, nggak sejalan lagi dengan kesadaran saya saat ini. Tapi apakah itu salah? Tidak. Bagi orang lain itu masih dibutuhkan. Makanya kadang-kadang saya jarang, walaupun punya Facebook mau update status, ketika saya ketik, baru dibaca lagi. Kadang-kadang itu sudah nggak sejalan dengan kesadaran saat itu. Jadi cepat. Jadi makanya heran saya kalau ada dosen itu ngajar, pelajarannya itu tiap tahun sama aja. Jadi berarti kan sesuatu itu stuck gitu kan. Padahal kesadaran itu selalu berubah. Ya, itu ya dia ya. Sediakan ruang kosongkan di dalam. Oke. Tanya lagi, Pak. Ya. Kalau semisal kan misal lemari kita sudah kosong, tetapi ada beberapa kriteria yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, sehingga dia itu susah untuk masuk ke lemari kita gitu, Pak. Lalu apa yang harus saya lakukan gitu, Pak? Ya, ya ini berarti ikhlas itu tidak hanya di belakang, tapi juga ke depan gitu ya. Jadi begini, atensi kita, ya Tuhan, saya mau memvisualisasi atau membutuhkan sesuatu yang seperti ini, kriterianya lengkap gitu kan, kita visualisasi dengan lengkap. Tapi apa yang saya desain, yang saya rancang ini bukan yang terbaik. Rancanganmu lah yang terbaik. Jadi kalau ini bukan yang terbaik, saya ikhlas menerima rancanganmu yang pasti terbaik. Loh, ini kadang-kadang kita melekat terhadap doa kita sendiri kok. Iya enggak? Ya, kita melekat dengan doa-doa kita sendiri. Iya Rob, ya Allah, saya membutuhkan. Ingat ya, membutuhkan. Jangan bilang menginginkan. Karena butuh itu berarti akan disediakan. Itu otomatis oleh desain semesta, oleh sunatullah. Hidup saya membutuhkan ini. A ini seperti ini. Kriterianya sebutkan. Tapi ini adalah rancangan saya. Dan saya tahu, atas kelemahan saya, rancangan saya ini bukan yang terbaik. Dan saya ikhlas dengan rancanganmu yang akan dihadirkan dalam kehidupan saya. Karena saya yakini rancanganmu adalah yang terbaik untuk hidup saya. Jadi kadang-kadang kita hanya menarik busur panah tapi tidak melepas. Kita tarik aja ya, tapi nggak lepas, maka busurnya, anak panahnya tidak melesat ke sasaran. Gitu dia. Jadi ketika lemari itu kita kosongkan, maka kita ikhlaskan. Saya membutuhkan baju seperti ini untuk saya kerja seperti apa gitu kan. Tapi saya pasrahkan yang akan mengisi ruang lemari ini. Tidak terikat dengan apa yang saya rancang. Karena rancanganmu pasti yang terbaik untuk kehidupan saya. Nah, jadi kita masih diberikan kesempatan, masih ada usaha, upaya dari kita, dari desain itu, dari upaya kita memvisualisasi itu. Menyatakan kebutuhan kita dalam bentuk yang konkret dalam doa itu. Tapi ujungnya kita pasrahkan. Jangan melekat pada doanya. Ya, kalau melekat pada doanya, kita menuhankan doa nanti. jadi boleh meminta, tapi jangan melekat pada permintaan. Walaupun sifat Tuhan itu 20 ya. Dan kita punya percikan sifat-sifat itu, tapi ada satu sifat Tuhan itu yang kita nggak miliki. Sifat jaiznya Allah itu. Dan itu ya
bisa di atas segalanya. Desain semesta sunatullah bisa nggak berlaku. Nah, maka itu yang kita berikan kesempatan sama sifat jaiz itu. Gitu ya. Silahkan kalau Mas Bun mau nambahkan. Atau yang lain dulu. Oh, ini ada yang chat tanya ya, silakan dibaca. MC. Ada dari Rozali, Prodi Pendidikan Matematika semester 1. Katanya mau bertanya, apakah benar menurut anak-anak zaman sekarang bahwa seharusnya mengikhlaskan itu hal yang mustahil, yang ada hanya terbiasa dan akhirnya melupakan. Oke, saya jawab dulu ya. Pintu ikhlas itu lupa ya. Jadi makanya lupa itu adalah anugerah terbesar yang nggak boleh dihilangkan. Jadi kalau kita nggak lupa, maka kita rata-rata sudah ada di rumah sakit jiwa ya. Nah, lupa itu adalah pintu untuk ikhlas. Setelah kita, tapi jangan kemudian lupanya kita itu dengan pelarian. Jadi memori itu cara kerjanya itu kan begini, gitu kan. Nah, memori itu idle ya ada, tapi jangan ditumpangi. Maksudnya ditumpangi begini. Kita punya rasa sedih sekarang. Mangkal. Nah, kita kemudian menumpui rasa mangkal itu dengan kegiatan yang bisa lupa. Ya, entah apa namanya, kegiatan yang hura-hura lah, misalnya senang-senang. Ya bisa macam-macam, ya bisa minum, bisa pokoknya pelarian lah istilahnya. Nah, kalau itu pelarian berarti memorinya itu aktif dia itu. This is the active memory. Nah, kalau memori ini aktif, kemudian kita nggak berusaha untuk menetralkan, membuat memori itu hening. Nah, ini yang kemudian rentan ketika sesuatu yang menimpali itu, menumpui memori ini selesai, maka memori ini muncul lagi. Nah, kalau memori ini sesuatu yang sangat traumatik gitu ya, sesuatu yang sangat kuat, sangat dalam, maka kemungkinan pengulangan, repetisi dari sesuatu yang terjadi itu sangat besar. Kalau itu kemalangan, maka kemalangan bisa terjadi lagi. Saya kasih contoh. Mengapa di sebuah jalan yang diyakini dan direpetisi, diulang percakapannya, selalu terjadi kecelakaan? Oh iya di situ. Oh iya di situ. Terus lupa. Oh iya nanti terjadi kecelakaan lagi. Oh iya memang di situ begitu. Itu namanya memori dilupakan tapi tidak diselesaikan. Maka potensi untuk terulang lagi kejadian yang sama itu akan sangat kuat. Itu yang kemudian kadang-kadang kita merasa saya apa sih salahnya kok selalu malang, selalu mengalami sesuatu yang sial itu. Jangan-jangan memang itu kita undang tapi kita nggak sadar. Undangnya dari mana? Dari memori yang kuat, traumatik yang kuat tentang sesuatu ya. Kemudian kita nggak berusaha untuk menetralkan memori itu. Tapi kita lupakan dengan berbagai hal lain dengan cara menimpuki. Nah, ini yang bahaya. Makanya kemudian sekarang dikir gitu ya. Itu salah satu cara untuk melepaskan memori. Memaafkan. Nah, ketika mulai memaafkan, menetralkan itu, maka kemudian kita melupakan. Nah, lupanya itu kemudian benar, artinya memori itu ada, tapi tidak mengganggu. Makanya banyak kejadian ya, dan ini banyak diteliti oleh teman-teman. Pertemuan reuni bagi orang yang sudah usianya 45 ke atas, 40 ke atas lah ya.
kemudian mengadakan reuni entah SMP SMA, kemungkinan untuk CLBK itu besar sekali, hampir 50%. Dan itu yang kemudian mengganggu rumah tangga, selingkuh lagi, cekcok lagi. Saya kemarin ditelepon oleh teman di Gresik karena adiknya itu mengalami seperti itu. Suaminya istrinya ikut reuni, ketemu mantannya, kemudian minta cerai. Nah, itu karena memorinya itu nggak selesai dulu itu. Nah, kalau nggak selesai, ditik sedikit, wah itu bisa meledak. Dan itu bisa kejadian yang lain, kecelakaan, kemalangan, kesialan, ditipu orang. Ya, gitu ya, Mas Gosoli ya, bagus pertanyaannya. Jadi pintunya adalah lupa, tapi jangan lupakan dengan pelarian, tapi lupakan dengan mengikhlaskan, menetralkan memori, bisa dengan pikir, memaafkan. Jadi memori itu bisa kita dekati kok. Dalam bawah sadar bisa kita dekati. Salah satunya adalah betul-betul memaafkan rasa yang muncul, kemudian itu lesap, selesai, sudah netral. Dia nggak menjadi in motion, energi yang molek. Nah, kalau in motion itu energinya molek, suatu saat meledak. Jadi ada orang yang katanya sabar, diem, tapi itu bukan sabar, itu menahan. Suatu saat ngeblak ya. Itu ya. Silakan Mas Gun kalau menambahkan. Ini sampai jam berapa ini moderator? Baik, terima kasih Pak atas. Mas Gun mungkin mau menambahkan itu. Oh iya. Pertanyaannya diulang moderator. Oh, baik Pak. Apakah benar menurut anak-anak zaman sekarang bahwasanya mengikhlaskan itu hal yang mustahil, yang ada hanya terbiasa dan akhirnya terlupakan? Gitu Pak Bunali. Oh. Ya, ini sedikit masuk ke ilmiah ini kalau begini. Apakah benar? Berarti pertanyaan. Menurut anak zaman sekarang, berarti asumsi. Artinya itu bukan realita. Ikhlas itu ada. Karena ikhlas itu bukan asumsi. Yang dipertanyakan tadi kan asumsi. Jadi betul katanya Pak Harus tadi, kadang kita itu bisa melepas karena dipaksa lupa. Karena lupa bisa melepaskan. Juga bukan karena lupa, tapi juga bisa melepaskan. Misalnya ya, ini pernah terjadi pada saya sendiri. Saya waktu itu mau pulang ke rumah yang di Pamekasan. Saya bawa 2 ikan tongkol. 2 ikan tongkol itu memang gede-gede. Waktu itu saya bawa uang 50.000. Harga ikan tongkolnya 20 ribuan, 2. Dengan rasa pede dan rasa bangga di jalan karena saya punya oleh-oleh ikan tongkol 2. Tetapi setelah saya bawa, setelah sampai ke rumah, ikan tongkolnya tidak ada. Kreseknya bolong. Terus saya merasakan iba. Sudah ngomong ke mertua bawa ikan tongkol, tapi ikan tongkolnya habis, tidak ada. Ini kan aneh tapi nyata. Terjadi ini. Apakah saya harus menunggu lupa untuk mengikhlaskan ikan tongkol itu? Tidak. Saya sadar, oh ya, saya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang menemukan ikan tongkol tadi yang saya bawa, itu sudah saya ikhlaskan dan saya niatkan untuk saya berikan.
Mudah-mudahan dengan saya memberikannya terhadap orang yang menemukan ikan tongkol saya itu, pemertua saya juga merasakan kebanggaannya. Merasakan sesuatu yang tidak beliau rasakan. Kenapa? Karena saya mengikhlaskan, tidak menunggu lupa. Ada juga sesuatu yang bisa dilepas itu karena lupa memang. Seperti yang tadi katanya Pak itu. Jadi kalau orang lupa itu anugerah yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena kalau orang terlalu melekat, maka diberi anugerah lupa. Ketika lupa sudah hilang, sudah lepas. Jadi ada ya, jangan sampai kalau misalnya kalau terikat dan melekat dengan asumsi seperti itu, nanti Mas Ghazali tidak akan menikmati rasa ikhlas. Rasa ikhlas itu nikmat. Seperti kata-kata cinta itu buta misalnya. Itu kan kata-kata, bukan cintanya yang buta. Cinta itu tidak buta, hanya kata-kata diilustrasikan cinta itu buta. Tetapi kalau Mas Ghazali mengatakan cinta itu buta misalnya, maka Mas Ghazali akan menemukan kebutaan cinta. Sama dengan Mas Ghazali mengatakan ikhlas tidak ada, yang ada hanya lupa misalnya. Maka Mas Ghazali tidak akan menikmati betapa nikmatnya mengikhlaskan sesuatu. Ada istilahnya kan ikhlas, mengikhlaskan, keikhlasan, kan begitu kan? Ketika ikhlas menjadi kata dasar, mengikhlaskan mengalami imbuhan meng dan kan. Kalau di pelajaran bahasa Indonesia itu kan imbuhan awal disebut dengan prefik, imbuhan akhir disebut dengan sufik, ketika awal akhir menjadi konflik. Itu ada kedudukannya masing-masing. Bagaimana kita ikhlas, bagaimana kita mengikhlaskan, bagaimana keikhlasan. Itu ada itu ya. Jadi silakan dipelajari bagaimana memposisikan, mengikhlaskan sesuatu dengan keikhlasan sesuatu dengan istilah ikhlas. Itu, terima kasih. Terima kasih Pak Munali atas ulasannya. Ini ada pertanyaan terakhir dari Mbak Winda, semester 3. Ya, terima kasih. Saya Winda Terayu dari semester 3. Sebelum saya bertanya, saya ingin menambahkan sedikit jawaban untuk pertanyaan Mas Winda. Jadi memang Mas, banyak sekali sekarang itu kata-kata ikhlas itu bohong, yang ada terpaksa lalu terbiasa. Tapi saya juga pernah dengar kata-kata seperti ini. Ketika kita mencintai seseorang, maka ikhlaskanlah orang itu untuk pergi. Kenapa? Bukan karena kita tidak lagi mencintai orang itu, tapi karena kita tahu bahwa dia berhak bahagia. Jadi, walaupun bukan kita yang membuat dia bahagia, ikhlaskan saja dia pergi. Bukankah kita lebih bahagia ketika kita melihat orang yang kita cintai itu bahagia? Seperti itu, Mas. Lalu ke pertanyaan yang Bapak Hairus tadi bilang, kita itu harus bisa membuka space, membuka ruangan untuk orang yang datang. Gini Pak, kadang kita juga mau membuka ruang hati kita untuk orang yang datang selanjutnya. Tapi sekarang itu sulit sekali membedakan mana orang yang tulus dan mana orang yang hanya datang karena penasaran. Kita membuka hati, tapi ternyata orang yang datang itu hanya sekedar penasaran. Ketika rasa penasarannya sudah terpenuhi, dia akan pergi meninggalkan kita. Di situ kita ngerasa sakit lagi. Orang yang ternyata obat malah menambahkan luka. Dan di situ juga malah ngebuat kita untuk berhenti membuka ruangan itu. Nah itu gimana Pak? Terima kasih. Ya, siapapun yang bertamu itu kan tidak selalu harus menjadi tuan rumah. Jadi kita membuka ruang, ya silahkan siapapun bertamu. Tapi yang datang semuanya kan tidak harus selalu kita jadikan tuan rumah. Nah, ini yang kemudian kadang-kadang kita ini
apa namanya, menyiapkan ruang tapi tidak siap dengan konsekuensi kedatangan. Jadi siapkan aja ruangnya. Kemudian kalau kita sudah membuat di dalam ini merasa layak terhadap sesuatu yang baik, maka yang sefrekuensi dengan yang baik itu yang akan menyatu. Nah, kadang-kadang kita ini masih menyisakan berbagai hal yang tidak kita sadari untuk mereject sesuatu, apapun. Contoh, dari luka yang kemarin-kemarin, masih adakah atau sudah benar-benar hilang? Rasa sakit yang kemudian mengklaim bahwa, oh si cowok ini pembohong, wanita itu nggak bisa dipercaya. Misalnya ya. Nah, ini yang kemudian yang datang adalah sesuatu yang kita yakini. Maka itu yang kemudian harus kita siapkan dulu. Jadi belief-belief yang tidak memberdayakan di dalam diri kita itu yang harus diresapkan dulu sehingga nanti kalau memang di dalam ini sudah hening, maka yang datang akan sesuai dengan frekuensi keheningan itu. Masih ingat, pernah saya kasih contoh ya. Radio dangdut, itu pasti yang mendengarkan penggemar dangdut. Apakah ketika kita setel radio dangdut, radio yang lain nggak ada, tapi kita tidak satu frekuensi. Industriar, RCTI, semuanya ada. Nah, yang kita petik remote itu adalah yang satu frekuensi dengan kita. Kalau tidak sengaja kita petik siaran bola, terus tidak satu frekuensi, maka kita akan segera pindah channel itu. Nah, yang harus kita mulai, yang harus kita siapkan adalah keheningan di dalam. Perhatikan belief-belief yang tidak memberdayakan. Misalnya, oh cowok itu rata-rata pembohong, wanita itu rata-rata matre misalnya. Nah itu belief-belief yang tidak memberdayakan. Saya tanya sama istri saya, kenapa kok akhirnya nikah sama orang Madura? Karena dulu dia benci orang Madura. Oh, yang dibenci datang akhirnya. Kayak Rosi, Pak. Nggak tahu lah. Penelitian mengatakan, wanita yang benci perokok, suaminya perokok. Nah, ada orang yang saya tanya sama orang tuanya itu, orang tuanya benci pegawai bank, anaknya dapat pegawai bank. Nah, kenapa kok kebencian itu menarik sesuatu? Karena yang ketika kita membenci sesuatu, energinya itu besar sekali. Coba kalau kalian membenci seseorang itu hampir 24 jam itu diatensi. Lalu di repetisi kayak orang zikir itu loh. Nah itu kan seperti doa mengundang gitu ya. Nah, belief itu coba hilangkan dulu, maka kalau itu sudah hening, maka yang satu frekuensi dengan kita itu pasti datang. Nah, kalau frekuensi yang lain yang masih nggak benar ini masih ada di dalam diri kita, maka banyak juga yang juga muncul. Saya dulu selalu mengatakan sama teman-teman yang selalu ikut ketika Orlin misalnya, Mas Asad, Mas Iwan, Pak Iwan ya. Orang dikir itu yang datang apa yang diniatkan. Kalau dikirnya pingin bisa ngusir jin, yang datang ya orang kesurupan. Kalau dikirnya pengasihan ya yang datang adalah lawan jenis. Kan begitu kan?
Kalau yang dikirnya adalah untuk sesuatu minta kaya, yang ya ketemunya adalah sesuatu yang terkait dengan materi. Nah, kalau dikirnya hening, semuanya disiapkan oleh Tuhan itu. Yang baik-baik itu loh. Jadi, dulu itu sering ketika Oleng itu sering kesurupan. Saya bilang, ini memang diundang kok. Karena yang ikut itu memang jadi masih ada sesuatu di dalamnya itu yang niatnya ke sana. Nah, setelah itu lesap hening, udah sekarang jarang. Ya, Mas Gun bisa jadi saksi ketika pas Asad dulu begitu dulu ya kesurupan bolak-balik gitu. Tapi yang ngatasi orang lain. Ya karena dikirnya itu atensinya ke situ, ada beliefnya ke sana. Nah, itu yang harus diwaspadai di dalam itu. Jadi sesuatu yang datang itu bisa jadi kita undang, tapi kita nggak sadar dari mana. Dari belief-belief yang ada di dalam diri kita. Maka netralkan itu tentang cowok itu suka selingkuh, jangan diatensi itu. Nanti kalau udah punya tunangan, punya suami, jangan selalu mengatakan kamu kemana, kamu selingkuh ya, kamu selingkuh lah. Ya kalau selingkuh benar ya kan memang sudah diarahkan ke situ kok. Kenapa? Doanya begitu. Karena belief yang di atensi ya itu gitu kan. Itu ya Mbak Winda ya. Jadi tidak semua yang hadir bertamu di ruang yang kita buka harus selalu kita jadikan tuan rumah. Ya, silakan Mas Bukun. Oke. Nah, ini ada yang menarik ya. Nah, atas nama Winda ya tadi. Iya, Pak. Itu pertanyaan yang sangat luar biasa. Tapi ini ada tanggapan yang juga luar biasa. Begini Winda. Nah, siapapun seseorang yang melakukan sesuatu tanpa didasari ilmu, maka buta. Sama dengan orang akan menerima seseorang. Apakah orang itu baik atau hanya sekedar baik, kan begitu. Nah, kemudian kontrolnya bagaimana? Sadari, apakah saya bagian dari dia atau dia bagian dari saya? Kalau dia bagian dari saya, dia harus ikut saya. Kalau saya bagian dari dia, maka saya harus bergantung pada dia. Sedangkan dia hadir akan menjadi bagian dari saya. Maka yang harus mengontrol adalah saya. Sadari. Sama dengan pakaian ini. Pakaian ini adalah pakaian saya. Artinya, bukan saya gini. Nah, ini tangan saya misalnya. Tangan ini bagian dari saya, bukan saya bagian dari tangan. Jadi tangan harus terserah saya mau digimanakan, ini terserah saya. Tetapi kalau tidak bisa mengendali, tidak bisa menyadari, kemudian bergantung diri pada tangan, melekat pada tangan, maka tangan ini yang akan menguasai saya, bukan saya menguasai tangan. Bisa dipahami ya? Oke, hati-hati ya. Itu harus hati-hati. Setiap seseorang yang melakukan sesuatu tanpa didasari ilmu, maka perbuatannya akan nyasar, buta. Tapi kalau didasari oleh ilmu, maka akan tepat dan mudah. Oke? Terima kasih, Pak Heri juga. Terima kasih buat pertanyaannya Mbak Winda dan penjelasan dari Pak Erus dan Pak Gunali. Ini sebelum ditutup, mau ada pertanyaan lagi atau langsung perkenalan? Enaknya bagaimana? Mas Wahid. Perkenalan langsung ya, ini sudah mau jam 5 ini. Oh, baik Pak. Kalau begitu perkenalan terus langsung ditutup gitu nggih Pak? Iya. Sip, oke. Baik. Perkenalan dari alumni
ada Mas Bunali, Ya, lalu ada Mas Carlos, ada Mas Arif, Mas Carlos tadi sempat keluar ya. Ini baru satu. Gak apa-apa, terus saja. ada Mbak Sirut, Pak Sri Utami. Mbak Sirut ya, Mbak Sri Utami. ada Mbak Elo, Mana Mbak Elo? Bisa on cam dan melambaikan tangan Mbak Elo. disapa adik-adiknya. Halo semuanya. Mbak Elo. Iya, halo. Terus selanjutnya ada Mbak Dia. Halo, selamat datang teman-teman maba. Ada Mbak Indah. Mbak Indah, tunjukkan pesonamu. Mbak Indah. Ada Mbak Rosi. Mbak Rosi. Terus dari anak sanggar ada Mas Wahid. Mas Wahid. Mas Wahid, Saya Mas Wahid. Ada Mbak Novia. Mbak Novia. Boleh say hi? Ada Mbak Hikmah. Mbak Hikmah. Terus ada saya sendiri, Fafa, sebagai MC, dan Mbak Cika. Saya Cika. Ada juga Mas Farizal. Mas Farizal. Terus Mas Fajar. Mas Fajar. Hai. Saya Fajar. Ada Mbak Tias. Ada Mbak Nur Syamimi. Halo. Ada Mbak Eka. Mbak Eka ada? Nggak ada. Oh, nggak ada. Ada Mbak Fedra. Mbak Fedra. Ada juga Mas Mas Rian. Rian. Mas Rian. Terus kalau dari mabanya sendiri ada Ahmad Ghazali. Ahmad Ghazali. Ada Iva. Terus ada Alberta Asmari. Ada Winda. Ada Prahasti. Ada Hayin Fariha. Terus ada Hikmah Maulida. Terus ada Fitahul Khairul. Ada Mbak Aulia Putri. Ada Vidya. Terus ada Elisa Kristina. Ada Eva Priscilian sama Arseilian Satrio. Ada Mbak Sri Utami tadi. Boleh sih. Menyapa kembali ke teman-teman. Ya, halo. Assalamualaikum. Apa kabar semua untuk maba? Selamat bergabung. Sangat pelan-pelan ya. Ya.
Mas Carlos. Ya. Dan Buat Mas Carlos, boleh say hi kembali sebelum penutupan. Oh iya, halo. Terima kasih. Selamat malam semua. Ya. sudah selesai semua, sudah perkenalan semua. Semoga kita selalu bersama dalam berproses. Tadi sudah ada keikhlasan, mengikhlaskan itu berarti pintunya, kita harus punya pintu dan kuncinya. Pintunya ikhlas itu lupa dan kuncinya itu lepas. Kalau dari Bapak Hairus tadi, nggih. Kalau dari Bapak Bunali ada menciptakan rasa percaya dan bangga, pemeliharaan rasa, jujur, sabar, ikhlas, lalu meyakini. Seperti itu. Semoga bermanfaat untuk pertemuan kali ini. Untuk penutupan mungkin Bapak Hairus boleh berdoa, penutupan memimpin doa. Mas Bunali aja ya, Mas Bunali yang doa ya. Baik Pak, Boleh. monggo Pak Bunali pimpin untuk berdoa. Mas Bunali masih di mute. Suaranya belum ada. Ya, enggak. Sekarang spesial Pak ini. Kangen doanya Pak Heru sekarang. Jangan, saya nggak pakai sarung, nggak pakai apa ini, pakai celana pendek, nggak afdal lagi energinya ini. Oh iya. Ya, mari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal kama yanbaghi jalali wal ikram. Ya Allah, ya Rabbana, ya Allah, ya Rabbana, ya qadiyal hajatina, ya rafi'al darajatina, ya dafi'al bala, ya dafi'al baliyat, ya muhilal muskilat, ya syafil amrad, ya kafir muhimmat, ya mujibad da'wat. Rabbi najina wa ahlikum Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamam bil khair. Ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, anugerahkan kami. Amin. Tambahkan rahmat kepada kami agar kami selalu mendapatkan petunjuk yang baik, yang atas, yang terhormat, yang berdaulat. Ya Allah, ya Kafi, ya Allah, ya berikan kami kekuatan, jadikan kami yang berdaya, jadikan kami yang berdaya di setiap saat dan waktu atas kekuatanmu, atas keberdayaanmu. Ya Allah, ya Kafi, ikfina, ya Allah, ya Latif, ulfina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa bi asraril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih kami sampaikan. Sebelum kita tutup acara pada sore hari ini, ada sedikit kesimpulan yang kami terima, yaitu selesaikan memorimu dengan memaafkan, menetralkan, dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Sekian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
Oke, saya end ya. Soalnya Baik, ini Bapak. harus render rekaman ya.